Mantap. Mantap. Mungkin bisa cerita sedikit suka duka, kendala juga yang bisa. Oh, suka duka waktu di mana? Waktu di Korea apa sudah Ya, di Indonesia? sini dong, Sini ya. yang ayam. Oh iya. Suka dukanya itu pertama saya itu jadi Masih tidak susah kan bangun di awal kan? tidak langsung memutuskan untuk buka pemotongan ayam. Sebelumnya saya itu belajar memelihara ayam. Jadi sebelum ketemu latihan memelihara ayam. Iya, sebelum ketemu kawan saya yang di Turi itu kan kawan di Turi itu kita kelompok sama-sama mantan purna pekerja migran ya. Migran. Jadi saya itu miara ayam 100-200 ekor. Terus ayamnya mati. Mati semua. Mati, enggak, paling 30-40%, bahkan 50%. Beberapa periode itu, ada 3-4 periode. Waktu itu saya mengantongi uang itu dari Korea itu alhamdulillah ya lebih ya dari 50 juta ya waktu itu ya. Itu habis. Habis tinggal 2 juta. Buat belajar ngingu ayam itu. Ngingu ayam. Jadi rugi lah. Waktu itu ayam joper, Jowo Super. Ayam Jowo Super. Oh, ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung yang di kandangin gitu lah. Makannya juga kayak ayam broiler. Ayam broiler gitu. Apa ya? Itu namanya apa? Ayam Jowo Super ya. Iya. Oke. Nah, itu sempat beberapa kali gagal. Terus kemudian saya itu mencoba menjual ayam saya sendiri itu di pasar Terban. Jadi ini ceritanya hampir mirip dengan Bu Suciati ya. Kalau Bu Suciati itu dari pasar Kolombo ke Terban, naik sepeda ontel. Kalau saya itu bawa motor, terus pakai kerombong. Kerombong yang jaring itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Inspiratif TV. Salam inspiratif. Kali ini tamu kita Mas Anas. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Nasihuddin. Muhammad Nasihuddin. Oh, panggilannya Anas gitu ya. Panggilannya. Nah, tamu kita kali ini juga pengusaha. Usahanya apa ya Mas Anas? Kalau pokoknya itu saya punya pemotongan ayam ya, rumah potong ayam. RPH, rumah potong ayam, RPA. Oh, RPA ya. Apa bedanya apa itu? Kalau RPH rumah potong hewan. Nah, semua hewan. Semua hewan. Oh, gitu. Kalau ini RPA ayam, rumah potong ayam. Lokasinya di mana? Lokasinya di Dusun Candi ya. Dusun Candi Sardono, Harjo. Ngaglik. Biasanya yang potong di situ individu-individu gitu atau apa kayak rumah makan gitu atau? Oh, saya itu motong itu pertama buat jualan sendiri ya, konsumsi sendiri. Konsumsi ya. Untuk konsumsi jual ke konsumen karena kan ada ini ya. Ada warung. Kita ada warung ya. Terus yang kedua kita menyediakan buat rumah makan, resto ya. Dari ayam sendiri itu. Ayam sendiri. Oke. Ayam sendiri kita potong terus kita jual. Resto. Tapi ada nggak orang yang dari luar bawa ayamnya gitu dipotong? Ada juga ya. Ada. Oh, berarti bisa dua macam ya. Itu jasa. Masuknya jasa penyembelihan. Oke. Lokasinya di mana Mas Anas? Tepatnya di Dusun Candi Dukuh ya. Dusun Candi. Dekat Pandanaran. Ponpes Pandanaran sini. Ponpes Pandanaran. Ya. Jadi dekatnya saya tiap hari juga lewat situ. Tiap hari lah ya. Kalau pulang, kapan-kapan tak main nanti. Oh boleh. Nah. Cerita sedikit lah. Gimana ceritanya? Apa perjalanan bisnisnya sampai ke pemotongan ayam ini? Ya terima kasih Mas Danang. Salam buat semuanya pemirsa. Oke. Jadi ceritanya itu saya usaha buka pemotongan ayam ini itu cukup cukup singkat. Jadi waktu itu saya studi sempat setelah menikah 2013, 2014 saya studi di Korea Selatan. Dapat beasiswa S2. S2. Dapat beasiswa S2 sampai 2016. Nah, 2016 sampai 2020 menjelang Covid itu ya, itu saya bekerja di Korea Selatan. Bekerja di Korea. Kemudian ada sekitar 6 bulan sebelum Covid saya pulang. Waktu itu pulang. Pulang ke Indonesia. Waktu itu sebelum Covid ya 2016 kok ya masih lama. 2000 berapa? Lulusnya 2016 kan? 2016. Nah, terus dari 2016 sampai 2020 kerja di Korea. Nah, terus waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Karena waktu itu kan saya
sudah cukup lama ya meninggalkan keluarga. 2020 itu belum COVID atau sudah COVID? Tepatnya 2019 akhir ya. Oh, berarti nyaris COVID ya? Nyaris Mungkin COVID. Cina udah COVID ya? Cina udah COVID. Cina udah COVID. Nyaris COVID, saya pulang. Setelah pulang itu saya buka travel. Tour travel, jasa penerjemah, jasa tour guide. Karena basic saya itu S1 saya bahasa Jepang, sastra Jepang, S2 di Korea. Jadi saya ambil promosi untuk jasa tour guide Jepang dan Korea. Jadi menguasai dua bahasa itu. Dua bahasa itu. Nah, alhamdulillah jalan. Seiring dengan jalannya waktu, travel saya di Jogja ini, terus COVID tidak ada. Kan baru aja sampai ya berarti ya. Terus COVID kan? Jalan lah 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Itu lumayan. Terus COVID, akhirnya wisatawan pada nggak datang kan. Wisatawan stop, terus akhirnya saya banting setir. Iya banting setir, akhirnya saya buka pemotongan ayam. Sebelumnya itu saya mencoba untuk mencari-cari peluang usaha ya. Tapi nggak tahu kenapa nyangkutnya di pemotongan ayam. Seperti Gimana itu muncul idenya dulu? Kok tiba-tiba kepikiran? Jadi dulu saya itu RPA. waktu pertama, waktu di Korea itu saya pernah 2 kali saya itu diminta oleh orang Korea, pengusaha ayam Korea. Jadi pengusaha pemotongan ayam di Korea, itu mereka dapat permintaan untuk ayam halal. Nah, akhirnya mereka datang ke Masjid Indonesia, bertemu dengan saya, gimana caranya biar ayam itu jadi halal. Akhirnya saya itu menjadi konsultan, plus sekaligus saya penyembelih. Saya nyembelih. Eksekusi sendiri. Alhamdulillah setiap harinya itu 1.000 ekor. Saya berdua dengan teman saya orang Pakistan. Pakistan, berdua. Nyembelih, dari sana, akhirnya saya teringat, saya bisa nyembelih ayam, saya terus jadi ada hikmahnya itu ya. Terus kebetulan teman saya itu di Turi itu punya pemotongan ayam. Akhirnya saya minta teman saya untuk store ayam hidup ke saya, terus saya nyembelih sendiri di rumah. Awalnya nyembelih cuma 2 ekor, 3 ekor saya jual di pinggir jalan. 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor saya jual pinggir jalan. Lama-lama berkembang 10, 20, 30, 40 sampai 100, 200 bahkan 300. Itu saya sembelih sehari. Itu selain untuk dijual secara konsumsi ibu rumah tangga, itu kita suplai ke rumah makan. Suplai rumah makan yang ada di Sleman, Jogja dan sekitar. Seperti itu. Ditawar-tawarkan atau ya ada yang kontak saya, terus ada yang saya tawarkan. Tentunya kita tawarkan. Jadi termasuk hotel kita suplai seperti itu. Itu awal mulanya gimana? Keluarga gimana? Ini masa lulusan S2 Korea terus malah jadi usaha potong ayam gitu. Itu gimana? Jadi, komentarnya gimana? Komentarnya awalnya ini ya tidak menerima ya awalnya ya. Karena ibu saya itu PNS, guru senior SMP. Bapak saya PNS juga, guru senior SMK. Dan bahkan istri saya kan dosen ya. Istri saya dosen S2 dan saya pun S2 di luar negeri lagi kan, di Korea Selatan. Ya, awalnya saya sangat malu sekali, tapi begitu komunikasi dengan keluarga tidak apa-apa ketika itu halal ya. Halal. Akhirnya ya untuk mengangkat itu sebenarnya saya kontak kawan-kawan saya yang dulu pernah bekerja di Korea Selatan bareng. Itu saya kontak teman-teman yang punya rumah makan. Jadi punya rumah makan di Jogja, saya kontak minimal ora ketang 1 kilo 2 kilo. Ya, belilah gitu ya. Itu dimasukin biar ada dulu, gitu. Ngebrand dulu kan. Wah, ayam saya masuk ke sini seperti. Alhamdulillah kayak rumah makan Balai Rosso itu punya kawan saya, kita store di sana. Masih sampai sekarang? Alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit. Tapi masih lah ya. Masih. Terus rumah makan ayam goreng Ninit masih. Terus gimana itu nanggapinya kalau kepada keluarga mungkin belum menerima gitu, dijelaskan atau gimana? Iya, awalnya tidak menerima tapi kan crash gitu atau biasa aja? Biasa aja. Biasa, cuma agak aneh aja gitu ya. Iya. Karena ceritanya itu sebenarnya kan kalau keluarga ingin sesuatu hal yang real. Realnya apa? Realnya menghasilkan uang. Nah, kita menghasilkan uang dari penyembelihan ayam, dari jual ayam kita menghasilkan uang ya. Itu berarti tahun 2020 ya? Itu tahun 2020. Pas pandemi kan? Pandemi itu, pas pandemi saya itu, dan harga ayam waktu itu anjlok, turun. Anjlok, turun, terus saya akhirnya cari ayam dengan harga sangat murah. Waktu itu 1 ekornya saya bisa beli harga Rp5.000.
Satu ekor 5.000 rupiah. Saya jual ke masyarakat harga 15.000. Satu ekor udah bersih. Berarti untungnya berapa tuh? 200%? Enggak juga kan kita Ada potong. operasional ya? Operasional ya mungkin 2.000 ya. Ah, 2.000 kita untung 8.000. ya intinya 100% lebih lah ya. 8.000 waktu itu nyembelih. Saya sempat seminggu. Satu harinya 1.000 ekor. Sehari? Sehari. Dari 1.000 ekor. Oke. Jadi nyembelih dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Bantu karyawan nggak itu? Dibantu karyawan. Bantu karyawan ya. Sendiri ya repot banget. Seperti itu. Nah itu berlangsung sampai hari ini? Sampai hari ini alhamdulillah. Oke. Itu apa? Kapasitasnya berapa sekarang kalau untuk produksi, untuk pemotongannya gitu? Pemotongan saya itu kapasitas sebenarnya 500 ekor bisa ya. Per hari. Per hari. Ya, untuk sekali bisa sampai 500 ya? 500. Bahkan pernah waktu itu 1.000 pernah. Pernah 1.000. Cuman kasihan karyawannya. Kecapean. Ekstra ya, berarti harus nambah karyawannya atau lembur gitu ya? Iya. Lembur. Oke. Berarti relatif ya, sebenarnya awal mulanya memang nggak niat bisnis atau niat bisnis itu? Nggak niat bisnis ayam. Nggak ada sama sekali itu muncul di pikiran saya itu pulang ke Indonesia bisnis ayam, nggak ada. Tahu-tahunya ya karena ada ingat aja di sana pernah. Iya. Jadi inspirasinya murni. Iya, pokoknya saya sebenarnya pulang ke Indonesia saya menjadi eksportir, ekspor impor. Oh sempat itu atau mau jadi atau pernah itu? Saya punya perusahaan ekspor. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Gimana itu ceritanya? Jadi ceritanya itu saya kan waktu sambil kuliah di Korea Selatan, itu saya kan ini ya magang jadi staf lokal di Atase Perdagangan. Ya jadi waktu kuliah di Korea Selatan ya S2 itu kan saya nyambi diminta KBRI duta besar itu untuk membantu di Atase Perdagangan. Karena S2 saya jurusan trading international trade. Jadi perdagangan internasional. Jadi saya berkutat dengan ekspor impor seperti itu. Nah, kemudian saya diminta sama duta besar waktu itu Pak Dubes minta saya di atas perdagangan. Ya, bantu-bantu administratif lah. Ya, bikin laporan-laporan market intelligence segala macam. Nah, modal dari sana saya lulus kuliah terus kerja di perusahaan ekspor impor. Ya. Terutama itu untuk impor barang-barang Indonesia. Ya, macam-macam, bahan-bahan makanan. Jadi niatnya tadinya belajar dulu di situ. Niatnya belajar. Kerja sambil belajar bisnisnya gitu ya. Nah, terus ya alhamdulillah bekerja dengan orang Korea di perusahaan Korea, perusahaan ekspor impor. Nah, setelah dari sana tahun 2018 saya akhirnya resign. Saya resign dari perusahaan itu, perusahaan Korea, terus saya buat perusahaan sendiri. Saya buat PT, semacam PT ya. Badan hukum berarti. Badan hukum di sana. Waktu itu saya kerjasama dengan kawan saya yang istrinya orang Korea. Jadi untuk memudahkan. Ya, waktu itu perusahaan. Barangnya apa waktu itu? Kita impor ini, Pak. Kayak keripik singkong. Impor ke sini gitu ya. Impor ke Korea. Dari karena Indonesia. waktu itu masih di Korea gitu ya. Impor keripik singkong. Karena kan keripik singkong itu sangat laku sekali ya untuk orang-orang Korea. Suka ya. Untuk cemilan-cemilan. Orang sana suka gitu. Suka. Terus juga kayak mie halal. Mie halal kan di sana kan nggak ada. Mie halal dari Indonesia. Berarti kalau dari sini sebenarnya ekspor ya. Iya. Tapi di sana kan karena belinya di sana sananya impor. Nah, termasuk sampai berapa lama itu sempat? Itu sampai tahun 2000. Ya itu sampai saya pulang ke Indonesia, saya itu perusahaan masih ada. Masih. Nah, terus saya pulang ke Indonesia itu niatnya itu emang saya mau mengembangkan perusahaan saya yang ada di Indonesia. Jadi mau menerusin itu tadi. Iya, jadi kan saya buka perusahaan di Korea, namanya itu Inacor, Indonesia Korea Corporation. Nah, itu saya buka juga perusahaan ekspor di Indonesia, di Sidoarjo. Nah, kami punya gudang sana, punya perusahaan bikin kantor di sana di Sidoarjo. Jadi kita punya perusahaan eksportir di Indonesia, di sana perusahaan importir ya. Jadi pelakunya itu saya dari Indonesia, kita kirim ke Korea, yang nerima itu perusahaan saya, terus kita pasarkan dengan perusahaan saya. Masih sampai hari ini? Sampai hari ini masih dilaksanakan sama teman saya. Masih punya saham di situ? Udah saya jual. Udah dijual ya? Sayangnya ya sudah saya jual. Jadi sebenarnya usahanya masih jalan, cuman sudah secara kepemilikan sudah enggak. Lah itu karena pandemi itu ya. Karena pandemi waktu itu kan banyak sekali modal kami yang
ketanam di sana ya, ketahan sana. Karena waktu itu kita ketika pandemi itu ada barrier atau hambatan untuk ngirim barang-barang dari Indonesia ke Korea. Barriernya karena pandemi itu. Karena pandemi. Jadi tidak sembarangan. Iya. Jadi kontainer nggak sembarangan itu bisa masuk kapal untuk ke Korea Selatan. Jadi kontainer kita kebanyakan tertahan di Tanjung Priok waktu itu. Memutuskan berhentinya berarti karena iya, karena modalnya udah habis. Apa ya? Kayaknya katakanlah rugi gitu lah. Rugi lah. Akhirnya itu sahamnya semua kita jual dan dibeli sama kawan saya. Satu orang, beliau ya yang istrinya orang Korea itu. Beliau orang Cina, keturunan Cina. Jadi dijual terus memulai tadi apa? Wisata ya. Wisata. Oke, baru lanjut pemotongan ayam sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada marketing gitu nggak untuk apa RPA-nya? Jadi gimana teknik marketingnya selama ini? Oh, awalnya itu kita ya emang kita ini ya, emang pertama dari mulut ke mulut, kedua itu emang kita ini ya, mengajukan kayak semacam ya proposal sederhana ya untuk ke rumah makan. Ke rumah makan. Penawaran. Penawaran. Gitu ya? Penawaran langsung kan berarti? Penawaran langsung. Ke resto, terus juga ke catering, terus ke dapur-dapur ini ya, sekolahan, terus ke dapur hotel, dapur catering. Sekolah swasta kan muridnya banyak ya? Gitu. Iya. Kalau ditawari ya? Kebanyakan catering. Kesana juga nawarnya? Iya. Termasuk Pondok Pandanaran ini ya, ke kami juga. Oke. Kami udah biasa menyediakan 6.000 potong, 7.000 bahkan 10.000 potong, udah biasa. Tapi kalau mintanya ini misalnya wah semua, ada semua gitu ada nggak? Ada juga. Itu tapi kita batasi maksimal 500 potong. Oh, kalau sama 500 potong 500 maksimal. Maksimal. Kalau di atas 500 kita nggak harus variasi. Iya. Di atas 500 harus variasi ya. Betul. Oke. Jadi marketingnya tetap door to door, word of mouth ya, cerita orang ke orang. Pakai medsos nggak? Ada nggak? Kalau untuk pemotongan ayam kami enggak ya? Enggak ya? Belum ya. Kayak misalnya Google Ads gitu kan, kayaknya kalau itu masuk ya. Modelnya kan orang nyari kan pemotongan ayam. Atau enggak perlu? Kayaknya kalau yang pemotongan ayam, termasuk yang jualan ayam mentah ya, kayaknya belum ini ya. Kita orang nyari juga langsung nyari ya, deket-deket aja gitu. Nyari gitu ya. Nggak perlu pakai Google Ads kayak gitu. Deket-deket aja bisa loh kita sering nyari kan pakai Google itu. Iya, ini lagi saya coba. Siapa tahu nanti. Berarti mau ngarah ke sana juga. Mau ngarah ke sana. Karena kita punya ini sebentar lagi kita mau launching ini ya, rumah produksi kita, produksi olahan ayam. Ini pengembangannya berarti. Ini second bisnis kita rencana. Masih nyangkut ya dengan Masih nyangkut. Jadi pengelolaan ayam itu nanti ada ayam frozen ya. Ayam frozen yang sudah diungkep setengah matang ya. Itu termasuk ada pengolahan nugget, sosis, siap goreng tadi itu. Siap goreng. Kayak itu bangsanya ayam huceng, ayam apa lagi ya itu? Ya kayak model ayam huceng itu. Kayak ayam ungkep. Ayam ungkep ya. Iya, kayak gitu. Ada yang utuh, potongan segala macam. Nama anunya apa? Nama tokonya atau nama toko? Oh, kalau saya ini Anas Broiler. Anas Broiler. Kalau yang ayam semua. Kalau ayam mentah ya. Yang bukan yang frozen. Yang frozen. Ini kita lagi dibahas. Ini baru mau launching. Ini berarti sudah sekalian nanti ya bisa apa. Nanti kalau kapan lanjut lagi ngobrol lagi. Kalau dikeluarkan di sini nanti takut ditiru duluan ya kan. Oke, siap. Boleh nanti kalau misalnya udah jadi boleh lagi ngobrol-ngobrol. Oh iya. Oke. Rencananya apa nih ke depan pemotongan ayamnya RPH-nya apa tadi? Broiler Anas Broiler. Rencananya ke depan gimana? Rencana ini kami akan ini ya. Sementara kan kami di kebun punya sendiri ya. Maksudnya di kebun di dalam. Di rumah kami ya. Di belakang rumah gitu ya. Itu kita ada punya sebidang tanah, kebun dan dengan dengan pembuangan air yang kita sangat-sangat minimalis lah, minimalis. Ini rencana kita mau lagi cari tanah tempat di sawah yang jauh dari pemukiman. Supaya nggak terlalu mengganggu lah ya. Iya, tidak terlalu mengganggu karena kita ini target kita ini sehari itu pengen 1.000 ekor bisa ya. 1.000 ekor. Bisa 1.000 ekor. Nah, ini kita lagi cari lahan kayak gini lah. Ya, lahan kayak gini jadi nanti kotorannya itu air sisa cucian itu bisa langsung ke kolam. Bisa langsung ke kolam ikan seperti itu. Nah, itu rencana kita. Selanjutnya kita ya pengolahan daging ayam itu sendiri ya. Ya tadi kita jadikan sosis, nugget,
dan juga ayam. Jadi produk turunannya ya setelah Ya, dari bahan mentahnya ayamnya itu mau dibikin frozen, dibikin macam-macam lah Iya, nanti ya. Itu target kami. Jadi nanti jadi ekosistem ya nanti ya. Iya. Uangnya muter-muternya di Mas Anas semua nanti. Nah iya, jadi nanti dari hulu ke hilir ya kan. Ya termasuk ini juga Pak. Kalau di sini kan ada ayam ater-ater ya. Kalau ada orang hajatan ya. Pasti itu. Ater-ater. Nah, kami juga produksi itu. Jadi kami produksi melayani pemotongan khusus ater-ater. Untuk ater-ater. Oke. Kami menyediakan masaknya juga. Masaknya juga. Masak-masaknya sekalian. Jadi udah matang. Udah matang ya. Udah matang. Oke. Udah tuan rumah itu udah tinggal bagi-bagiin ke tetangga. Yang masak itu ada tim. Oh, ada timnya, ada orangnya ya. Iya, itu manajemennya istri saya. Oh, ya. Itu bagus ya berarti. Iya. Berarti sekarang dibantu berapa orang ini di RPA-nya? Kalau di RPA itu kami ada 3 orang. Di RPA. Yang di RPA-nya? Di RPA 3 orang. Terus di warung ada 1 orang. Ya kalau selesai nyembelih itu ke ini ya warung ya. Warung. Ya warung. Oke. Tapi di RPA ada khusus 1 orang. Di badan hukum kan enggak? Hah? Sekarang RPA-nya belum ya? Udah di badan hukum. Udah. CV kami sudah ada CV. CV ya. Kami juga sudah ada halal. Kami jadi RPA-nya sudah halal, insya Allah. Ya. Udah beberapa kali itu kita disurvei ya sama MUI ya. MUI. Ya. Termasuk sama dokter hewan. Karena istri saya dokter hewan sendiri. Tapi oleh dosennya sama dosennya. Tetap ada orang lain itu. Iya, tetap dosennya. Walaupun istri saya dokter hewan. Berarti istri juga enggak praktek ke hewan itu enggak atau bantu bisnis? Bantu bisnis terus sama dosen. Berarti ini dosen di swasta. Oh, sama ngajar. Berarti bantu bisnis sambil ngajar. Oke. Sudah di badan hukum kan. Kalau menurut Mas Anas ini goal besarnya apa nih? Suatu hari mungkin punya gambaran cita-cita besar apa gitu? Goal saya karena saya belajar juga dari mohon maaf ya, saya menyebut nama ya. Dari Mbah Saliman, saya ingin Mbah Suciati ya. Oh ya, Mbah Suciati. Senior itu senior saya dan beberapa kali sebelum beliau meninggal itu saya ketemu. Sempat belajar ke sana berarti? Sempat belajar ke sana, manajemen segala macam sampai sekarang masih komunikasi dengan anak-anaknya. Dan bahkan kalau misalkan saya keteteran tidak bisa menghandle orderan, itu saya ngorder ke sana. Bahkan sampai kadang 1.000 potong ke sana. Berarti ini the next Suciati Saliman ini. The big target saya yang penting saya itu bisa berbuat untuk ini ya, untuk agama saya, termasuk untuk orang-orang yang saya cintai seperti itu ya. Dan kalau Bu Suciati itu kan beliau itu sebelum meninggal itu kan beliau udah berhasil membangun masjid ya, yang subhanallah megah seperti itu ya. Mudah-mudahan ya saya amal juga jariah itu ya. Kalau target saya itu bisa bangun pesantren. Berarti bisa intinya memberi manfaat yang banyak untuk orang, untuk agama, untuk umat itu lah ya. Untuk umat. Itu. Mantap. Mantap. Mungkin bisa cerita sedikit suka duka, kendala juga yang bisa. Oh, suka duka waktu di mana? Waktu di Korea apa sudah di Indonesia? Sini ya. Yang ayam. Oh iya. Suka dukanya itu pertama saya itu jadi susah kan bangun di awal kan? Tidak langsung memutuskan untuk buka pemotongan ayam. Sebelumnya saya itu belajar memelihara ayam. Jadi sebelum ketemu latihan memelihara ayam. Iya, sebelum ketemu kawan saya yang di Turi itu kan kawan di Turi itu kita kelompok sama-sama mantan purna pekerja migran ya. Migran. Jadi saya itu miara ayam 100-200 ekor. Terus ayamnya mati semua. Mati enggak, paling 30-40%, bahkan 50%. Beberapa periode itu, ada 3-4 periode. Waktu itu saya mengantongi uang itu dari Korea itu alhamdulillah ya lebih ya dari 50 juta ya waktu itu ya. Itu habis. Habis tinggal 2 juta. Buat belajar ngingu ayam itu. Ngingu ayam. Jadi rugi lah. Waktu itu ayam joper, Jowo Super. Ayam Jowo Super. Oh, ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung yang di kandangin itu. Makannya juga kayak ayam broiler. Ayam broiler gitu. Apa ya? Itu namanya apa? Ayam Jowo Super ya. Iya. Oke. Nah, itu sempat beberapa kali gagal. Terus kemudian saya itu mencoba menjual ayam saya sendiri itu di pasar Terban. Jadi ini ceritanya hampir mirip dengan Bu Suciati ya. Kalau Bu Suciati itu dari pasar Kolombo ke Terban, naik sepeda ontel. Kalau saya itu bawa motor, terus pakai
kerombong. Kerombong yang jaring itu loh. Yang bambu itu yang buat ayam-ayam hidup ya. Ayam. Nah, saya bawa ayam-ayam saya bawa ke itu, pasar Terban. Pasar Terban saya jualan. Bayangin, seorang S2 dari luar negeri Korea Selatan jualan ayam. Gak ada yang tahu tapi orang sana ya. Tapi keluarga kan tahu ya. Itu membuat ibu bapak saya nangis. Waktu itu ibu bapak saya nangis. Jauh-jauh sekolah neng luar negeri neng Korea mau jadi bakul ayam. Tapi ya alhamdulillah saya tidak lama. Cuman sebulan 2 bulan waktu itu saya belajar di pasar Terban ya. Kemudian saya mencoba bangkit. Nah, sebelum di ayam broiler itu saya jualan ayam Joe Super. Gitu. Terus gimana itu lanjutannya tadi? Jadi kelanjutannya begitu saya di pasar Terban saya nongkrong sebulan 2 bulan. Saya tongkrongin itu setiap hari saya ke pasar Terban. Walaupun ayam saya nggak laku, saya terus nongkrongin. Akhirnya ayam saya sembelih semua. Di sana ada pemotongan saya, pemotongan tetangga saya punya pemotongan di sana. Saya potong ayam-ayam saya. Terus saya ikutin itu orang-orang yang lagi nganterin ayam. Jadi kan setelah dipotong ayam itu, memang niatnya belajar ya sama? Belajar. Begitu ayam itu udah bersih kan, mereka bungkus-bungkusin sendiri ya. Ada yang kecil-kecil, sedang, besar. Itu mereka jalan dengan kerombongnya. Ada yang ke rumah makan, ada yang ke hotel, ada yang kemana swalayan, bahkan Superindo. Saya liatin mereka pergi. Dan keesokan harinya saya ikutin, ya. Jadi begitu orang-orang itu yang nganterin ayam, saya kan udah disembelih dulu. Saya bikin sampel-sampel itu ayam, satu-satu kresek. Ketika dia itu keluar, abis nganter ayam, saya masuk. Saya langsung bertemu dengan pihak dalamnya, itu saya tawarkan. Saya bilang, iya, ayam saya. Saya bilang, Pak, Mas, jenengan dapat harga berapa dari Mas bakul yang tadi? Pripun Mas, ini saya ada sampel. Monggo silahkan ditawar. Berapa harganya dari sampean? Saya bilang, kulo manut aja. Disamain mawon buat nopo-nopo. Mas bisa lebih murah gak? Saged saya bilang. Walaupun saya nggak tahu modal. Padahal nggak tahu harganya sana berapa gitu. Berapa jadinya misalkan dia jual 30.000, Mas saged Mas turun 2.000 jadi 28.000. Nggih saged Pak, saged Mas. Yang penting itu dulu. Yang penting masuk. Masuk. Akhirnya dibarengin kan. Dibarengin. Alhamdulillah ya saya bisa. Lama-lama mendominasi. Ya sebenarnya ini dapur rahasia saya. Seperti itu ya. Nah itu. Kemudian karena waktu itu pangsa pasarnya ayam joper itu warung makan sepi waktu itu ya. Akhirnya saya berpikir untuk jualan ayam broiler. Nah, ayam broiler masih ayam Joe Super kan. Nah, ayam broiler ini akhirnya konstan lah. Terus ini titik poinnya. Ya. Dari yang ini kan struggle nih di awal-awal kan susah itulah ya. Pokoknya usaha keras itu. Terus ada titik di mana ini aha momennya atau apalah ya namanya terus kemudian bisa meloncat itu gimana ceritanya itu? Oh, itu merasa yakin bahwa inilah jalan saya. Iya. Waktu itu ya saya karena ini juga ya. Saya sebut merek ya, Rumah Makan Baleroso ya. Itu kan ownernya kawan saya. Termasuk Pondok Pandanaran juga. Ini saya tantangan ini masuk Pandanaran itu nggak sembarangan. Penjual ayam masuk ke pondok pesantren, terutama Pandanaran itu ada screeningnya. Screeningnya itu dipanggil sama Pak Kiai dan Bu Nyai. Ini motongnya secara halal nggak? Walaupun kita udah punya sertifikat halal, tapi dites dulu, ditanyain, dicek dulu. Kamu cara motongnya gimana? Nyembelihnya gimana? Megang ayamnya, megang lehernya gimana? Yang putus itu uratnya berapa? Ini urat 1 namanya apa? Urat 2 namanya harus gitu. Sampai ya gitu ya. Di depan Ibu Nyai dan Pak Kiai. Lolos nggak? Alhamdulillah lolos. Lolos ya. Lolos. Itu. Nah lonjakannya itu ya, saya orderan banyak, repeat order dari pondok, dari resto kebanyakan. Nah, itu ini awal titik baliknya ya. Iya, termasuk hajatan-hajatan. Kita kan hajatan banyak sekali ya. Budaya orang Jogja banyak sekali ya. Wah, macam-macam tuh. Kalau hajatan gitu ya. Hajatan orang nikahan aja itu bisa nyampe 5-6 hari. Ada terus ya? Ada terus itu. Hari pertama misalkan 200 ekor, hari kedua 300, hari kedua sampai itu atur-atur itu sampai 1.000 ekor. Utuh ayam. Ya. Selain hajatan itu ada orang meninggal itu ada namanya
7 hari, 7 pitung hari, dino, 7 dino. setahun, 40 hari. nyewu. Wah, nyewu paling gede juga itu. Kayak orang ewo itu kalau Orang orang ewo. punya hajatan itu Iya. nyewu itu. Nah itulah, jadi emang pangsa pasar ayam di Jogja ini sangat tinggi. Oke. Gitu. Itu Mas. Thank you Mas Anas. Oke, siap. Wah, mantap ya, luar biasa perjuangan. Jadi banyak inspirasi ya kita bisa dapat. Iya. Bagaimana struggle-nya, bagaimana S2 Korea jadinya jualan ayam. Mantap ya. Tapi memang kalau udah punya greget ya, Iya. jadi kayak apa ya? Passion mungkin ya. Ada itu nggak ada cita-cita saya, nggak ada keinginan dan nggak ada apa ya, nggak ada gambaran ada saya. gambaran ya. Jadi penjual ayam. Tapi ini mantap ya berarti udah ya. Oke. Ya memang beberapa kata kuncinya kita memang harus kerja keras ya. Jadi seperti dan yakin ya maksudnya ya. Iya, harus yakin itu, harus yakin. Saya belajar dari 2 negara besar. Ya. Budaya 2 negara besar. Yang pertama Jepang, karena S1 saya di sastra Jepang. Karena saya banyak belajar tentang orang Jepang. Bagaimana di sana semangat bushidonya, semangat samurai di sana. Nah, saya belajar di sana, termasuk juga saya belajar semangatnya orang-orang Korea. Oke. Gitu. Jadi mereka itu walaupun karena perbedaannya kita dengan mereka itu cuman agama ya. Mereka tidak punya agama. Kita punya agama. Seperti itu. Harusnya kita bisa lebih. Kita harus bisa lebih yakin dong. Harusnya bisa lebih kuat, lebih yakin, lebih. Bedanya itu mereka itu saya kerja keras, saya sukses itu karena saya. Kalau Jepang dan Korea. Tapi kalau kita orang Indonesia punya Tuhan, punya Gusti Allah, ya kita menyatakan saya bisa, terus saya sukses karena Allah, karena Tuhan. Karena Tuhan. Gitu. Jadi selalu melibatkan Tuhan. Selalu melibatkan Allah. Gitu. Oke, makasih inspirasinya. Oke, siap. Sama-sama Mas. Semoga bermanfaat. Salam inspiratif. Oke, salam inspiratif. Kapan-kapan sambung lagi. Oh iya. Oke, matur suwun, sangat matur suwun. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.